Karena matanya sakit. Siapa ya? Oh gitu. Udah direkord. Ini yang Bu Dian siapa ya? Namanya siapa ya? Halo Radit. Ada Radit udah gabung. Radit dua-duaan sama mamanya sebelah-sebelahan. Iya, Halo. Sudah jam 10 mau dimulai Bu sekarang. Dian ini siapa Mbak? Putranya namanya siapa? Iya. Bu Dian, Kakak Grace. Teman-teman, sudah jam 10. yang 10. Mau dimulai sekarang atau kita mau tunggu berapa menit lagi? Menit lagi. Mulai aja kali atau bagaimana? Mulai udah banyak Mbak. Mulai Bisa aja ya. dimulai. Sudah banyak kok Udah yang banyak. ikut. Nanti biar menyusul. Mulai. Aku mau mulai. Kita mulai ya. Di mute Pada dulu. semangat ya. Silahkan Mbak Bena. Oke, kita mulai ya sekarang. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Udah lama ya nggak ketemu lagi. Kita sekarang ketemunya lewat aplikasi Zoom. Semuanya masih pada semangat nggak nih buat ikutan sekolah minggu dari rumah? Ya. Semangat nggak? Siapa? Kamera atas. Udah kok sebenarnya. Kak Vena mau tanya dong. Adik-adik biasanya kalau sekolah minggu dari rumah, biasanya mandi dulu nggak? Sarapan dulu nggak? Atau bangun tidur langsung? Ayo. Sarapan dulu dong. Makan dulu. Sarapan dulu dong, kata Ina. Hebat. Makan. Iya benar, harus makan dulu ya semuanya biar semangat ikutan sekolah minggunya. Ya. Kalau ada semangat, sekarang kita mau nyanyi, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Tapi ini Mas Beni boleh gantian nggak share screen-nya? Biar bisa disetel lagunya. Oke. Adik-adik bangkit berdiri dong. Coba Mbak Vena mau lihat kita mau nyanyi lagu dari Matahari. Ada lihat? Video, diri itu. Ya, sini. Diri. Udah, kita nyanyi ya. Mulai sama-sama. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Iya. Sekarang Mbak Vena mau membacakan votum dan salam. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri ya, semuanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Nah, sekarang adik-adik masih pada semangat gak? Kita mau gerak-gerak lagi. Nah, sebelumnya Mbak Vena mau tanya, biasanya nih selama school from home, nggak boleh kemana-mana, biasanya adik-adik masih suka jalan-jalan nggak? Jalan-jalannya virtual gitu, lewat Google Earth atau Google Maps gitu? Masih ada yang suka jalan-jalan nggak pakai kayak gitu? Sekarang kita mau jalan-jalan, kita mau naik gunung, kita mau melewati lembah, melewati angkasa, kita mau jalan-jalan, kita mau nyanyi kudaki-daki. Semua masih bangkit berdiri ya. Pakai gerakan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
Iya, udah pada capek belum nih? Belum lah ya. Sekarang adik-adik udah pada siap belum untuk dengarkan cerita? Udah pada siap belum? Siap. Udah siap ya. Kalau udah pada siap, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Baca kitab suci. Tapi sebelumnya mau satu lagu lagi dulu, Bang Ben. Iya, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci ya. Ada yang masih ingat lagunya kayak gimana? Kita nyanyi dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau damai. Terima kasih sudah menonton ya teman. Glory halo. Iya, silahkan Mbak Pipit untuk bercerita. Papannya dulu. Kasih dulu ya. Gimana anak-anak nih? Halo semuanya. Halo Christine. Hai Halo Christine. semuanya. Ya, adik-adik. Sekarang kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan sukacita, dan kami diberikan kesempatan untuk kembali bersekutu bersama-sama, memulai hari ini. Tuhan yang pimpin supaya ibadah ini bisa mengikat bagi kami. Ya Tuhan, atas berkat-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau belajar ayat Alkitabnya itu dari Keluaran. Sekarang kita bisa lihat dari ayatnya panjang. Baiklah, kita ini ya,
ke screen saya. Screen-nya, oh. Ya. Screen-nya tidak kelihatan ya adik-adik ya? Kelihatan. Mungkin di-share lagi kali. Ya. Kalau kayak gitu kita membaca dulu deh ya. Dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 18 kita baca dulu. Aku baca ya. Ayat baca judulnya Manas berangkat dari tiba segenap letak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dan mereka, kalau tanamas oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka ulang 2 kali lagi. Adik-adik, screen-nya belum ya? Belum, Mbak Pipit. Tadi ada tapi hilang. Karena harusnya iya. Siapa? Yo. Ada yang bisa jawab tidak? Jelek sekali. Iya, putus-putus Mbak Pipit. Aku ini ya, hilang sinyal ya. Mulai kayaknya Pipit. Halo. Mas? Masuk, Mas? Sekarang sudah terdengar belum? Udah. Sudah, Mbak Pipit. Sudah.
Oke, tadi dari pembacaan kita itu bercerita tentang bangsa apa ya? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Oh, pinter. Nah, itu diceritanya tadi bangsa Israel itu dalam perjalanan menuju mana? Ke tanah mana? Elim. Ke Elim. Ya, itu dalam setelah mereka pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan, lalu pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada Tuhan karena mereka kami kelaparan, Tuhan tidak menyediakan apa yang kami perlukan. Mendingan kami di Mesir aja, kami mati tapi kami tidak kelaparan. Begitu kata bangsa Israel. Kira-kira menurut adik-adik, Tuhan itu membiarkan bangsa Israel kelaparan atau tidak? Tidak ya? Apakah suaraku masih kedengeran? Masih. Masih. Lumayan. Masih. Lumayan. Masih. Aku deg-degan nih, soalnya tiba-tiba slide-ku nggak bisa dipresentasiin. Masih. Lumayan. Lumayan, jadi ngerti ya gimana perjuangan ibu guru memimpin Zoom. Ya, adik-adik, jadi menurut adik-adik kira-kira Tuhan membiarkan nggak ya bangsa Israel itu kelaparan? Tidak. Tidak ya. Akhirnya Tuhan memberikan apa? Memberikan mana dan juga memberikan memberikan mana atau roti yang rasanya seperti madu, katanya seperti itu. Enak tuh madu. Oh, enak ya. Oh, akhirnya bisa juga dimulai. Kita mulai dengan screen ya. Mungkin bisa lebih jelas daripada melihat mukanya aku aja. Iya. Jadi waktu itu siapa yang memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian? Di situ ada tuh namanya siapa? Musa, ya. Waktu itu pemimpinnya namanya Bapak Musa. Kalau bahasa Inggrisnya Musa tahu nggak adik-adik? Moses. Jadi kita tentang Moses. Ya, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Next. Oke. Lalu mereka tiba di padang gurun apa itu? Padang gurun Sin. Terus mereka mengeluh lapar. Kalau lapar kita mukanya senang atau sedih atau marah? Sedih. Dia tuh mukanya di screen-nya. Mukanya muka orang apa tuh? Marah apa gimana tuh? Sedih. Iya, mereka marah sama Tuhan. Aku kelaparan, aku nggak mau mati kelaparan, mending aku mati di Mesir, begitu kata mereka. Padahal mereka di Mesir dijahatin sama orang Mesir, tapi mereka memilih dijahatin karena mereka takut mati kelaparan. Oke. Slide selanjutnya. Lalu Tuhan mendiamkan atau mendengar keluhannya. Mendengarkan keluhan bangsa Israel dan berfirman akan menurunkan hujan. Hujan apa tuh? Hujan roti. Kalau kira-kira kalau kita ada hujan roti, kita senang apa enggak? Senang banget. Nanti aku makan. Bisa buat sandwich. Buat sandwich, mantap. Bisa bikin apa lagi roti? Roti bakar. Roti bakar. Roti. Pakai serus. Iya, pakai Nutella. Aduh, mahal. Ya, pakai Nutella. Pakai Ovomaltine. Atau
Atau ada yang suka cuma makan rotinya aja. Iya, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel itu kelaparan. Dia bilang, ini Bapak siapa? Ayo tadi namanya, ayo. Musa. Bapakmu? Musa. Bapak Moses, kalau bahasa Inggris. Oke, Tuhan bilang, aku tidak akan biarkan bangsa Israel kelaparan, aku menurunkan hujan roti. Roti bakar. Lalu, selain roti, ada apa lagi tuh yang bisa dimasak oleh bangsa Israel? Ikan. Oh, ikan? Itu ada di langit. Kalau di langit itu ikan apa burung ya? Burung puyuh. Masa ada tuh? Tiba-tiba banyak burung puyuh. Sangat banyak dan bisa dimakan. Lalu ada roti mana besok paginya berwarna putih, rasanya seperti apa itu di situ dibilang? Kue. Rasanya seperti Madu. madu. Kue madu. Oh, tuh screen-nya hilang lagi ya? Iya, itu. Jadi mana itu rasanya seperti kue madu. Ternyata pada saat itu belum ada Nutella, belum ada Ceres, belum ada yang lain-lain. Adanya kue madu. Kue madu, kue mana yang rasanya seperti madu? Sorry. Kue madu kan ada takut dong. Enggak ada di lebah. Nah, lalu berikutnya. Tapi kalau siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas lalu mencair. Jadi kalau udah siang, kuenya hilang. Itu semua orang. Kalau di, Semua kenapa sayang? orang. Semua orangnya di dalam tenda. Mereka udah kenyang. Udah kenyang kan pagi-pagi dia ambil mananya, terusan dia bawa ke dalam tenda dimakan karena itu panas sekali di padang gurun. Jadi bisa mencair. Karena rotinya bukan kayak roti sekarang nih. Aku punya roti nih sekarang nih. Bukan kayak roti begini. Kalau roti begini kena panas nggak mencair. Apalagi udah dibungkus plastik. Kalau kita punya rotinya kayak gitu. Jadi kalau Karena nggak ada Indomaret. nggak ada Indomaret tuh katanya. Iya. Ya. Lalu mencairlah kalau misalnya sudah siang. Nah, Tuhan bilang satu hari cuma boleh ngambil satu mangkuk dari hari 1 sampai ke 5. Tidak boleh berlebihan. Kalau kebanyakan nanti jadi berulat dan bau busuk, nggak bisa dimakan lagi. Tapi kalau di hari ke-7, karena harus beristirahat dan tidak bekerja, boleh ambil untuk 2 hari, hari ke-6 dan hari ke-7. Gitu. Nih ya, jadi hari pertama 1 mangkok aja, hari kedua 1 mangkok sampai hari ke-5. Tapi hari ke-6 boleh ngambil 2 mangkok karena buat hari ke-7 disimpan. Kalau hari ke-6 diambil, dia tidak busuk. Kan kalau Begitu. kan Bapak busuk. Ya, lanjut. Iya, kalau diambil hari ke-6 buat hari ke-7 tidak bau dan tidak ada ulat. Akhirnya, coba lihat bangsa Israel makan roti mana selama berapa tahun di padang gurun? 40 tahun. 40 tahun, lama sekali ya. Sekarang adik-adik umurnya berapa nih? Kalau aku sih udah umur 8. Umur 8. Kalau 40 tahun berarti 40 dikurang 8 berapa tahun lagi tuh? Nah, kalau 5 dikurang 5 berapa? 6. Coba, kalau 6. 5 dikurang 5. 6 dikurang 5? Enggak, 40 dikurang 5 berapa? Ada yang tahu?
Jadi itu dalam waktu yang lama sekali Tuhan memberikan roti mana pada bangsa Israel untuk dimakan. Ya, itu tadi screen-nya biar bisa lebih jelas. Nah, adik-adik, apa sih makna dari hari ini firman-nya tentang roti mana dan juga tentang bangsa Israel? Itu tadi bangsa Israel mengeluh kelaparan, Tuhan memberikan makanan. Terus memberikan makanannya waktunya sehari 2 hari enggak? Udahlah, udah seminggu nih dikasih makanan, udah cukup lah, habis itu cari sendiri, gitu kata Tuhan. Gitu enggak? Enggak ya. Jadi tadi diberikan berapa lama? Selama berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Itu artinya waktunya sangat panjang. Jadi kalau kita sendiri, aku aja belum 40 tahun. Jadi kalau adik-adik misalnya nih, sekarang umurnya 5 tahun. Oh, itu masih panjang lagi. Berarti Tuhan menyertai bangsa Israel, dalam waktu yang sangat panjang. Udah tahun berapa itu? Sorry ya, sebentar ya. I have to adjust some. Tahun 2020 tambah 40 jadi, sorry ya. 2060. Kalau 2020 ditambah 40 tahun jadi 2060. Jadi itu waktunya sangat panjang, dan itu artinya Tuhan menyertai bangsa Israel dalam waktu yang sangat panjang. Nah, adik-adik, apa sih maknanya buat kita? Yang ketiga. Di dalam waktu yang sangat lama. Dan dia mendengarkan keluhan di dalam masa-masa. Kira-kira saat ini apa sih yang membuat apakah adik-adik bisa mendengarkan saya? Mendengarkan suaraku? Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Bisa dengar suara aku? Bisa. Halo? Bisa, tapi yang tadi hilang. Bisa. Bisa dengar. Bisa. Ini nggak kedengeran ya? Bisa dengar suara aku nggak? Bisa, Mbak Pipi. Bisa, Mbak. Bisa. Iya, Bisa. kayaknya gambarnya aku matiin ya, soalnya berat kalau misalnya aku pakai gambar. Ini sinyalnya Ya. jelek sekali. Nggak apa-apa, Mbak Pipi. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini nggak apa-apa. Adik-adik, tadi aku tanya,
kira-kira sekarang ini apa sih yang paling adik-adik khawatirkan atau butuhkan? Kalau tadi bangsa Israel bersembunyi kelaparan. Kalau adik-adik apa ya kira-kira? Corona. Minuman. Corona. Ya. Raise hand, raise hand. Ini ada yang bilang corona. Pandemi. Corona. Terus apa lagi? Desember aku tidak bisa jalan-jalan. Jalan-jalan, aku juga takut nggak bisa jalan-jalan. Terus apa lagi nih? Ada lagi? Desember aku tidak bisa jalan-jalan sepertinya. Jadi ya Desember nggak bisa jalan-jalan, sedih. Terus ada lagi? tapi 1 minggunya lagi aku harus pergi lagi nih. Satu minggu lagi aku mau pergi lagi nih sama ibu. Habis. Ada periksa, Tuh. ada Iya, mungkin. ada periksa keduanya. Jadi harus ke sana langsung. Harus berdua. Oke, Beni. Makan belum mandi. Nah, adik-adik yang lain kira-kira bagaimana? Mau Ada yang takut nggak? Aku. mau pengharap buat Kenapa, sayang? buat pergi. Coronanya. Buat pergi. Oh, Oh, biar iya, coronanya coronanya pergi. pergi. Harapannya Jerry, Iya, coronanya betul. pergi. Biar coronanya pergi. Iya, betul. Aku juga berharap coronanya bisa pergi secepat mungkin. Ya, adik-adik, seperti bangsa Israel tadi, yang mungkin mereka khawatir mereka akan mati kelaparan, Tuhan tidak membiarkan. Nah, di tengah-tengah segala kekhawatiran kita sekarang, mungkin aku takut nih nanti di sekolah nilaiku jelek, aku tidak mengerti, karena sekarang belajarnya online ya? Atau udah ada yang masuk sekolah langsung? Online ya, kayaknya semuanya. Online. Iya, online. Ya, mungkin kita takut kita nggak bisa mengerti pelajaran. Atau, aduh, aku takut nih, ada yang baru masuk sekolah baru, kayak Briana, dia baru masuk SD tapi belum kenal ibu gurunya. Karena kan langsung masuk online. Nah, jadi dia takut kalau misalnya nanti begitu masuk tatap muka, wah harus adaptasi baru lagi. Atau ada yang takut orang mama papanya sakit atau kakek neneknya sakit. Enggak. misalnya mami, papi, mama, papa, ibu, ayah masih harus bekerja. Takut opa oma Kenapa, sakit. sayang? Takut opa oma sakit. Iya, betul. Kita punya kekhawatiran semua. Aku takut mama papa sakit. Sungut-sungut ya, mukanya kayak begitu. Tapi dia menyampaikan takut mama papa sakit. Iya, betul. Aku juga takut nih, karena aku kan juga masih sakit. Jadi, kita semua punya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi seperti tadi bangsa Israel, mereka menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi adik-adik kalau punya ketakutan dan kekhawatiran, kita sampaikan kepada Tuhan lewat apa nih? Lewat apa? Lewat apa, Abi? Lewat apa, Abi? Doa. Lewat doa, betul. Betul sekali lewat doa. Kita sampaikan, kalau dulu ada Bapak Musa yang langsung berbicara, bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Kalau sekarang kita berbicara pada Tuhan lewat doa. Dan kita harus percaya kalau Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita ya, adik-adik ya. Jadi meskipun kita takut boleh nggak sih? Boleh, namanya juga manusia. Tapi kalau kita takut, kita tidak boleh terus-terusan takut. Karena kita ingat kita punya Tuhan yang besar. Dan kita akan
Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita dan menghilangkan kekhawatiran kita. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang takut sekolahnya nggak ngerti, kita berdoa, kita belajar sungguh-sungguh, Tuhan pasti bisakan. Kalau ada yang takut, mama papa sakit, oma opa sakit karena masih harus bekerja keluar rumah, kita doakan juga supaya mereka tidak sakit dan dijaga kesehatannya sama Tuhan. Jadi begitu ya adik-adik ya, seperti bangsa Israel yang meminta kepada Tuhan, mereka takut kelaparan, tapi Tuhan menyayangi bangsa Israel itu, Tuhan menyediakan makanan. Tadi makanannya namanya roti apa ya? Roti apa ya tadi makanannya? Namanya Roti. roti apa yo? Roti ama. Ama. Roti mana? Roti depannya M. Roti mana? Mana? Roti mana? Mana di mana? Iya, roti mana namanya? Terus aku mau nanya lagi, tadi siapa pemimpinnya? Namanya Bapak siapa? Musa. Musa. Betul sekali. Namanya Bapak Musa. Jadi adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini yang bisa kita dengarkan. Kita mempercayai, kita mengimani dan meyakini kalau Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Untuk mama papa yang juga mungkin mendengar, pasti banyak sekali kekhawatiran di masa-masa corona ini, tapi kiranya kita juga boleh beriman kalau Tuhan yang akan terus pimpin dan Tuhan yang akan terus sertai kita. Selamat hari Minggu adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Ya, kepada Mbak Vena, silahkan. Iya, itu tadi adik-adik ceritanya. Tadi Mbak Vena mau tanya, tadi bangsa Musa punya kekhawatiran apa? Kekhawatiran kelaparan, betul. Nah, Bangsa Israel Mbak Vena, bukan bangsa Musa. Oh iya. Nah, terus tapi Tuhan tetap merawat ya, Tuhan tetap memberikan kebutuhannya. Nah, sekarang kita mau meresponi ceritanya, kita mau nyanyi satu lagu tentang hewan burung pipit. Ada yang tahu burung pipit pernah khawatir nggak sih kira-kira dia makan apa gitu besok, sama seperti Mbak Pipit ya namanya? Kalau pipit sih pernah khawatir sih, kalau burung pipit kan. Oh, iya benar-benar. Bisa. Nah, kalau burung pipit dia nggak pernah mikir ya, besok mau makan apa, besok mau pakai baju apa, besok ada corona, kayak gitu. Tapi Tuhan tetap pelihara. Nah, sama seperti burung pipit, kita semua juga dipelihara sama Tuhan. Semua kebutuhan kita, Tuhan kasih kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
Nah, setelah ini kita mau aktivitas. Ada yang tahu aktivitasnya hari ini mau apa? Kita mau bikin seperti lagu yang tadi. Nah, diperhatiin ya adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya nanti kalau udah dikerjain, kita kumpulin ke guru sekolah minggunya masing-masing. Paling lambat hari Rabu. Paling lambat hari apa? Rabu. Hari Rabu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau bikin burung pipit. Nah, nih gambarnya kayak gini. Nanti aku bagi lewat grup WhatsApp seperti biasa. Nanti diwarnain ya. Terus di bawahnya ditulis, kelihatan nggak sih? Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Kebaca? Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Iya, pinter. Nanti di bawahnya ditulis itu ya. Habis itu nanti boleh dipajang. Nanti difoto dulu, terus kirim ke ibu gurunya. Nanti biar bisa ditampilin minggu depan. Oke? Mudah kan? Nanti gambar yang masih polosnya nanti dikirim ya lewat grup WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita mau lihat hasil aktivitas minggu lalu. Kemarin siapa yang kirim? Coba ada yang ngirim nggak kemarin? Masih inget nggak kemarin bikin apa? Kita lihat ya aktivitasnya yang minggu lalu. Ada siapa aja nih? Ada Milo, ada Moses, ada Xavier, ada Elizabeth, ada Ina, ada Dani. Wah, besar. Ada siapa lagi? Ada Abi. Dan ini punya Jerry dan Deo. Ya, minggu depan punya adik-adik, burung pipitnya yang udah diwarnai, dikirim juga ya fotonya ke guru sekolah minggunya supaya bisa ditampilin kayak tadi di ibadah minggu depan. Nah, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik ada yang masih ingat nggak cara persembahannya nih sekarang selama sekolah minggu dari rumah? Ada yang masih ingat nggak? Biasanya selama ini kalau persembahan adik-adik kumpulinnya kemana? Nomor rekening gereja. Kemana? Pas sekolah minggu. Iya benar, ditransfer. Nah, ini aku bikinin lagi kalau ada yang lupa. Nah, untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyi satu lagu adalah Sukacita di Hatiku. Siapa yang masih bersukacita nih buat sekolah minggunya dari rumah? Adik-adik masih pada sukacita nggak sih sebenarnya? Ya. Masih ya. Kita nyanyi lagu adalah Sukacita ya. Adalah sukacita. Ya, udah semangat. Iya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan.
persembahan. Nah, ini kalau mama papahnya ada yang lupa atau mau transfer ulang, ini ada nomor rekeningnya, boleh ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Yeremia dengan kode transfernya ada angka 5 ya di belakang jumlah transfernya. Iya, sekarang ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Sudah selesai. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau tutup dalam doa persembahan dan doa penutup. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya adik-adik. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau boleh pimpin kami, Kau boleh izinkan kami untuk bersekutu dan beribadah lagi bersama-sama dengan teman-teman kami dari rumah. Tuhan, jagai dan sertai teman-teman kami, keluarga kami, supaya mereka selalu diberi perlindungan dan kesehatan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami ingin belajar bahwa kami mempercayai Engkau Tuhan, Engkau pasti menyediakan segala kebutuhan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kekhawatiran kami menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kami. Sekarang kami ingin menyelesaikan ibadah kami, Tuhan biarlah Engkau yang sertai kami dalam kegiatan kami selanjutnya, pimpin dan sertai kami semua di rumah kami masing-masing, supaya selalu selamat dan selalu sehat berada dalam perlindungan-Mu. Sekarang kami ingin menutup doa kami Tuhan, dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bersama-sama ya, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Untuk menutup ibadah kita kali ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Siapa yang di sini semuanya diberkati? Merasa diberkati semuanya? Semuanya. Diberkati? Amin. Sekarang kita mau nyanyi Aku Diberkati ya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Iya, ibadahnya sudah selesai. Silahkan Mbak Pipit untuk memberi berkat
dan menutup. Ya, mari adik-adik, ibadah kita sudah selesai, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Adik-adik, ibadah hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa? Jangan lupa sering-sering apa ini? Cuci tangan. Cuci Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci Oh, tangan habis- pakai sabun. Mandi. Tangan. Lalu jari-jari, ada jempol, tangan, semuanya kalau mau pegang sebelum pegang muka, setelah makan, menyentuh barang di tempat umum. Oke? Masih siang kan? Belum makan kok sudah makan sebelum. Sore. Terus jangan lupa pakai masker ya. Terus jaga jarak, jangan berdempet-dempetan di ruang publik. Ini tidak baik ya contohnya ya kita dempet-dempetan. Karena kalau di ruang publik jangan berdempet-dempetan. Kalau habis dari luar misalnya ke warung atau kemanapun, kita jangan lupa cuci tangan dan mandi atau dan ganti baju ya. Iya. Terus jangan lupa makan makanan yang sehat. Apa aja tuh makanan sehat misalnya? Dan buah. Apa? Buah. Sayur. Sayur. Buah. Nasi, sayur, buah. Nanti lapar, nggak ada energinya. Lalu susu, vitamin, madu, pokoknya apapun yang bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita. Oke? Oke. Oke, sampai berjumpa di sekolah minggu. Oh ya, aku minta maaf ya, hari ini sinyalku kurang baik, jadi tadi bolak-balik mati. Tapi aku harap tadi pemberitaan firman-nya bisa kita pahami semua dan menjadi berkat buat kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai kita berjumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Berarti jangan lupa sekolah minggu ya minggu depan. Ya, bye. Briana, udah sembuh. Yang kemarin benjol. Udah, Bude, udah hilang, tapi masih berbekas jadinya. Kenapa? Kamu jatuh di mana lagi? Bye-bye. 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 Bye. 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 Bye, Karsten.